Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-27. Selamat menikmati. Pada kisah sebelumnya telah diceritakan, Gubar Baleman yang bertempur dengan garangnya segera berhasil maju ke tengah-tengah barisan. Hatinya menjadi berdebar-debar ketika dilihatnya korban telah terlampau banyak berjatuhan. Ketika tampak olehnya prajurit lawan yang dengan garang mendesak terus, hatinya tiba-tiba berdesir tajam. Sejenak ia mencoba mengamati mereka, seolah-olah ia tidak segera mempercayai penglihatannya sendiri. "Kau lihat prajurit Singasari itu?" desisnya kepada seorang prajurit di sampingnya. Prajurit itu mengerutkan keningnya. "Bukankah mereka orang-orang Kediri?" "Iya," jawab prajurit itu. "Aku melihat beberapa orang di antara mereka yang justru sudah aku kenal." "Kenapa mereka berada di pihak Singasari?" Prajurit itu menggelengkan kepalanya. Sejenak Gubar Baleman merenung. Kini disadarinya semua kesalahan yang pernah dilakukan oleh para pemimpin Kediri, ketidaktentuan yang berlarut-larut, sikap Sri Baginda yang terlampau keras, apalagi terhadap golongan agama yang tidak mau menganggapnya sebagai dewa tertinggi yang menjelma di bumi. Sekelompok demi sekelompok mereka telah meninggalkan Kediri dan memasuki daerah Singasari. Adalah menyakitkan hati sekali ketika tanpa diketahuinya para pemimpin prajurit di perbatasan memanfaatkan keadaan itu untuk kepentingan diri sendiri. Dalam kekeruhan itu, muncullah Pujang Warit yang menambah suasana bertambah kalut. "Dan inilah akibat dari semuanya itu," katanya di dalam hati. Gubar Baleman tersadar ketika ia mendengar dentang senjata dekat di sampingnya. Ketika ia mengangkat wajahnya, tampaklah prajurit Singasari yang sebagian terbesar terdiri dari orang-orang Kediri. Itu pun mendesak maju. "Apakah aku harus membunuh mereka?" Gubar Baleman menjadi ragu-ragu. Tetapi sudah tentu bahwa pasukan ini hanya sebagian kecil saja dari seluruh pasukan Singasari. Katanya kemudian, "Mungkin aku harus menemukan lawanku di sana." Gubar Baleman menjadi bimbang, namun tumbuhlah niatnya untuk berkisar dari tempat itu. Mungkin ia akan mendapat lawan yang seimbang di tengah-tengah pasukan lawan yang terdiri dari orang-orang Singasari. Tetapi tiba-tiba ia tertegun sejenak. Dilihatnya kini Senopati yang menjadi ujung pasukan lawan itu bertempur bagaikan seekor banteng yang terluka. "Bukan main," desis Gubar Baleman. "Orang itu pasti bukan sekedar seorang senopati prajurit yang diketemukan di antara para pengungsi dari Kediri. Aku ternyata tidak dapat meninggalkan lingkungan ini," desis Gubar Baleman di dalam hatinya. Betapapun beratnya bertempur di antara keluarga sendiri,
dan sekilas terbayang pasukan Pujang Warit yang sedang mengintai, sehingga dengan demikian kekuatan Kediri akan terpecah menjadi 3 pihak yang saling bertentangan. Menyedihkan sekali, keluh Gubar Baleman, tetapi ia tidak dapat hanya sekedar mengeluh dan menyesali apa yang sudah terjadi. Kini pasukan Singasari, siapapun mereka itu, telah berdiri di hadapannya. Karena itu, maka segera ia pun meloncat sambil mengacukan pedangnya menyongsong Senopati Singasari yang mendebarkan jantungnya. Gubar Baleman langsung berusaha untuk dapat bertemu dengan Senopati Singasari itu. Ia tidak dapat menyaksikan prajuritnya terdesak terus-menerus, sehingga dengan demikian maka terjadilah perang tanding antara kedua senopati yang memiliki kemampuan melampaui kemampuan manusia kebanyakan. Ternyata Gubar Baleman menemukan lawannya yang benar-benar tangguh, dan lawan yang tangguh itu adalah Mahesa Agni. Dengan demikian maka pertempuran di antara keduanya pun benar-benar merupakan pertempuran yang terlampau dahsyat. Dengan senjata di tangan masing-masing, mereka sambar menyambar, desak-mendesak silih berganti. Keduanya memiliki kemampuan bergerak terlampau cepat dibandingkan para prajurit yang bertempur di sekitarnya. Tanpa sesadarnya, seorang prajurit Singasari yang berasal dari Kediri tiba-tiba berdesis, "Gubar Baleman!" Mahesa Agni mendengar desis itu, dan ia pun mendengar Gubar Baleman menjawab, "Ya, akulah Gubar Baleman, pemimpin tertinggi pasukan Kediri. Kau mengenal aku?" Prajurit itu sama sekali tidak menjawab, tetapi terasa dadanya berdesir. Gubar Baleman adalah seorang menteri yang bijaksana. Ia adalah orang yang paling banyak berbuat untuk rakyat Kediri di dalam keadaan yang kalut itu. Tetapi prajurit Singasari itu tidak sempat merenung terlampau lama. Perang berkecamuk semakin kisruh. Ternyata kini bukan saja orang Kediri yang berperang di pihak Singasari, tetapi orang-orang Tumapel pun telah mengalir ke ujung barisan itu pula dalam jumlah yang hampir tidak terhitung lagi. Gubar Baleman yang bertempur mati-matian itu masih mendengar lawannya berdesis, "Jadi kaukah yang bernama Gubar Baleman?" Sambil bertempur, Gubar Baleman menjawab, "Ya, dan apakah kau panglima tertinggi Singasari?" Mahesa Agni meloncat surut ketika ujung pedang Gubar Baleman hampir menyentuh pundaknya. "Tidak," jawabnya, "senopati tertinggi di dalam pasukan kami adalah Sri Rajasa sendiri." Gubar Baleman mengerutkan keningnya. "Aku adalah Mahesa Agni." Gubar Baleman tidak menyahut. Ia belum pernah mendengar nama itu di dalam deretan nama para pemimpin Tumapel sampai saat negeri itu menamakan dirinya Singasari. Tetapi menilik kemampuannya, maka ia pasti tidak akan kalah dari pemimpin Singasari yang manapun juga. Dengan demikian maka Gubar Baleman harus sangat berhati-hati menghadapinya. Menurut pendengarannya, Aku Tunggul Ametung pada masa hidupnya adalah seorang yang pilih tanding, yang selalu didampingi oleh panglima pasukan pengawalnya yang bernama Witantra. Tetapi kini yang datang ke Kediri adalah orang yang tidak dikenal sebelumnya, Mahesa Agni dan Sri Rajasa sendiri. Baik orang ini maupun Sri Rajasa pasti orang-orang pilihan. Ternyata Sri Rajasa telah berhasil menyingkirkan segala orang yang mungkin dapat menggantikan kedudukan aku yang terbunuh itu, berkata Gubar Baleman di dalam hatinya.
Sedang apakah orang ini, termasuk tangan kanannya pada saat ia mulai membangun Singasari? Angan-angannya itu telah mengingatkannya kepada Mahesa Walungan. Kalau Mahesa Walungan berhasil memecah pasukan Singasari, maka ia mungkin sekali akan bertemu dengan Sri Rajasa, Batara Sang Amurwa Bumi. Demikianlah perang yang terjadi di sebelah utara Ganter itu pun menjadi semakin lama semakin seru. Masing-masing pasukan telah berusaha untuk dapat menembus pertahanan lawan. Di tengah-tengah berkecamuknya perang itu, Senopati tertinggi Singasari, Sri Rajasa, telah berhasil membakar gairah perjuangan pasukannya. Dengan dahsyatnya ia menerjang lawan-lawannya tanpa ampun. Namun ia tertegun sejenak ketika senjatanya tiba-tiba saja tersentuh oleh sehelai pedang yang telah menggetarkan tangannya. Sri Rajasa mengerutkan keningnya. Di hadapannya telah berdiri seorang yang bertubuh kekar, meskipun tidak terlampau tinggi. Tatapan matanya yang tajam telah memancarkan kebesaran jiwa dan kemampuan yang tersimpan di dalam diri orang itu. "Siapa kau?" Tiba-tiba Sri Rajasa berdesis. "Apakah aku berhadapan dengan Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi?" "Ya, akulah Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa. Aku mengenal dari tanda-tanda kebesaran dan pakaianmu. Siapa kau? Agaknya kau pun pemimpin tertinggi kerajaan Kediri." "Aku Mahesa Walungan, Adinda Sri Baginda Kertajaya." "Ya." Ken Arok mengerutkan keningnya. Sejenak ia melangkah surut, seakan-akan ingin melihat lawannya lebih jelas lagi dari jarak yang tidak terlampau dekat. "Kita akan menentukan akhir dari peperangan ini," berkata Mahesa Walungan. "Kau salah, bukan hanya kita berdua, tetapi seluruh kekuatan di dalam pasukan kita masing-masing. Kau harus mengakui bahwa kekuatan pasukan Singasari jauh lebih besar dari pasukan Kediri. Agaknya para pemimpin di Kediri merasa dirinya terlampau kuat, sehingga kurang berhati-hati menghadapi Singasari. Karena Singasari sekarang sama sekali berbeda dengan Tumapel pada waktu itu." "Ya, kau benar," jawab Mahesa Walungan. "Kita dan pasukan kitalah yang akan menentukan akhir dari peperangan ini." Ken Arok tidak menjawab, tetapi segera ia mulai lagi dengan pertempuran yang dahsyat di antara keduanya. Tetapi Mahesa Walungan telah siap untuk melayaninya sebagai seorang yang bertanggung jawab atas tegaknya Kediri. Maka ia pun segera mengerahkan segenap kemampuannya untuk melawan Sri Rajasa. Ternyata bahwa Mahesa Walungan benar-benar seorang yang pilih tanding. Ia mampu melubangi papan yang sangat tebal hanya dengan jarinya. Kemudian tanpa sesadarnya, ketukan ujung jarinya itu pula telah membuat lekuk pada sebuah batu hitam yang cukup keras. Dengan demikian maka ayunan tangannya itu benar-benar merupakan sambaran angin maut yang mengerikan. Namun Sri Rajasa memang memiliki sesuatu yang tidak dipunyai oleh orang-orang kebanyakan. Geraknya terlampau cepat dan kekuatannya pun mampu mengimbangi lawannya itu. Sejak ia mengabdikan diri di Istana Tumapel, ia adalah seorang yang aneh. Dengan jarinya pula, ia mampu memijit sebuah kerikil sehingga pecah pada saat ia terganggu oleh sikap seorang pelayan dalam ketika mereka sedang menyaksikan perang tanding antara kuda Sempana dan Witantra. Apalagi pada saat-saat setelah itu, kelebihannya berkembang terus tanpa disadarinya sendiri. Dengan demikian perkelahian di antara kedua orang itu menjadi semakin lama semakin mengagumkan.
Keduanya seolah-olah berterbangan tanpa menyentuh tanah, berputaran sambil memutar senjata masing-masing, sehingga tidak dapat diikuti lagi dengan mata yang wantah. Dengan demikian, selagi keduanya menumpahkan segenap kemampuan mereka, para prajurit yang bertempur di sekitar mereka pun seolah-olah telah terdorong menjauh. Mereka menjadi ngeri, tersentuh sambaran angin yang dilontarkan oleh ayunan senjata-senjata di tangan kedua orang yang sedang berkelahi mati-matian itu. Orang-orang Kediri menjadi heran bahwa di Singasari ada seorang yang mampu bertempur melawan Mahesa Walungan. Namun orang-orang Singasari pun menjadi tercengang. Adinda Sri Baginda Kertajaya ternyata adalah seorang yang luar biasa. Apa sajakah yang mampu dilakukan oleh Sri Kertajaya sendiri? Mereka bertanya-tanya di dalam hati. Dengan demikian, keduanya seakan-akan memang mendapat kesempatan yang luas untuk saling mempertunjukkan kemampuan mereka, meskipun mereka sendiri tidak bermaksud demikian. Mereka masing-masing sudah berusaha dengan sekuat tenaga dan kemampuan, sambil memeras segenap ilmu yang ada pada mereka. Dalam pada itu, dari ujung sampai ke ujung pasukan, pertempuran masih berkecamuk, justru semakin sengit. Kedua belah pihak saling menyerang dengan segenap kemampuan dan keberanian yang mengagumkan. Namun dengan demikian, maka jumlah prajurit dari keduanya terasa berpengaruh dalam peperangan itu. Meskipun kedua belah pihak sama-sama berani dan sama-sama tangguh, tetapi pasukan Singasari masih sempat mencari waktu untuk bernafas sejenak karena jumlah mereka yang lebih banyak. Namun demikian, para prajurit Kediri sama sekali tidak berniat menghindarkan diri. Kediri harus dipertahankan mati-matian. Singasari semula adalah daerah kecil yang diperintah hanya oleh seorang Akuwu, sehingga tidak sepantasnya Singasari akan menguasai Kediri. Tetapi prajurit Singasari pun mempunyai suatu keyakinan yang teguh bahwa Kediri harus dirubah bentuknya. Selama ini, Kediri telah melakukan banyak sekali kesalahan terhadap rakyatnya dan daerah-daerah yang dikuasainya. Kekuasaan Sri Baginda Kertajaya yang berlebih-lebihan dan bahkan yang merasa dirinya bukan lagi manusia sewajarnya. Puncak dari kelalaian Sri Baginda Kertajaya adalah pada saat ia merasa dirinya seorang dewa tertinggi yang menguasai seluruh permukaan bumi. Dengan demikian, maka peperangan itu menjadi bertambah seru ketika matahari sudah melampaui puncak langit, serta tangkai-tangkai senjata sudah basah oleh keringat. Maka kedua belah pihak seakan-akan telah dimabukkan oleh nafas peperangan dan maut. Dalam pada itu, jumlah korban seakan-akan sudah tidak terhitung lagi. Mayat bergelimpangan membujur lintang di dalam genangan darah dan debu. Rintih dan perang tenggelam dalam dentang senjata beradu. Namun bagaimanapun juga, di hari yang pertama pasukan Singasari itu tidak berhasil memecahkan pertahanan Kediri. Mahesa Walungan dan Gubar Baleman masih bertahan sekuat-kuat kemampuan mereka. Dengan demikian, maka pasukannya pun sama sekali tidak menjadi gentar menghadapi angin prahara yang datang dari Singasari. Meskipun demikian, garis peperangan itu telah bergeser beberapa tonggak mendekati kota. Sekuat-kuat pertahanan pasukan Kediri, namun mereka terpaksa surut beberapa langkah. Tetapi tekad yang bulat di dalam dada mereka sama sekali tidak
tergoyahkan. Ketika matahari kemudian terbenam, terdengarlah suara tanda-tanda dari kedua belah pihak, seakan-akan telah berjanji untuk menghentikan peperangan. Betapa darah menggelegak sampai ke ujung rambut, tetapi para prajurit jantan di kedua pihak saling menghormati tengara itu, bahwa perang harus dihentikan di saat matahari tenggelam di ujung langit sebelah barat. Pasukan kedua belah pihak yang lelah itu pun tersuruk-suruk mengundurkan diri karena pasukan Singasari tidak sempat membuat pesanggrahan. Mereka bertebaran di padukuhan-padukuhan di sekitar tempat peperangan itu. Padukuhan yang telah kosong ditinggalkan mengungsi oleh para penghuninya. Kita harus menyelesaikannya tidak lebih dari sepekan, geram Sri Rajasa. Kita pada hari kelima harus sudah berada di kota. Mahesa Agni dan para panglima tidak menyahut. Kalau di hari kelima itu kita belum memasuki kota, Sri Rajasa melanjutkan, berarti kita dalam keadaan yang gawat. Perbekalan kita tidak akan membantu lagi. Sedang para prajurit pasti sudah menjadi terlampau lelah. Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Meskipun ia seorang senopati, namun terpengaruh oleh hubungan pribadinya, maka kadang-kadang ia lupa bahwa ia berhadapan dengan Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi, bukan lagi dengan Ken Arok, hantu padang karautan. Karena itu, hampir tidak sesadarnya ia berkata, tidak seluruhnya kita akan gagal. Kita setidak-tidaknya sudah menguasai suatu daerah yang tidak akan kita lepaskan lagi. Meskipun seandainya kita tidak segera dapat menembus dan merebut kota raja, tetapi pasukan kita akan tetap berada di ambang pintu. Dan kita akan mempertahankan setiap jengkal tanah yang sudah kita satukan dengan Singasari setelah kita membebaskannya dari tangan Sri Baginda Kertajaya yang merasa dirinya penguasa bumi. Ken Arok mengerutkan keningnya. Ia mengerti maksud Mahesa Agni, tetapi ia tidak ingin mengendorkan peperangan itu. Maka katanya, tidak, aku tetap pada pendirianku. Kediri harus kita kuasai tidak lebih dari sepekan. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Terbayang di wajahnya suatu kecemasan yang dalam. Di dalam hatinya ia memang berkata, Ken Arok tidak memperhitungkan berapa banyak korban yang akan berjatuhan. Tetapi Mahesa Agni tidak menjawab lagi, apalagi ketika ia sadar bahwa yang mengatakan rencana itu adalah Sri Baginda Singasari dan sekaligus pimpinan tertinggi segenap pasukan yang maju ke medan perang ini. Meskipun demikian, Mahesa Agni masih mencoba membayangkan cara lain yang lebih baik, bukan membenturkan seluruh kekuatan seperti yang terjadi saat ini. Kami dapat menempuh beberapa jalan, katanya di dalam hati. Dengan pasukan yang lebih kecil, kami dapat memasuki kota lewat beberapa jurusan. Dengan melepaskan pasukan cadangan lewat jurusan lain, kami akan dapat memecah perhatian para prajurit Kediri. Tetapi Mahesa Agni tidak mengatakannya, dan Mahesa Agni itu pun tidak mengerti bahwa sebenarnya Kediri juga menyimpan pasukan cadangan yang cukup kuat, pasukan Pujang Warit. Di bagian lain, Mahesa Walungan duduk terpekur sambil membelai hulu pedangnya. Di sampingnya Gubar Baleman duduk bersandar sebatang pohon manggis. Sejenak mereka saling berdiam diri. Mereka sedang sibuk dengan angan-angan masing-masing.
Meskipun sekali-sekali mereka berpaling melihat beberapa orang prajurit yang sedang mengusung kawan-kawan mereka yang terluka. Mahesa Walungan menarik nafas dalam-dalam, seperti kecemasan melonjak di dalam hatinya. Mau tidak mau ia melihat kenyataan bahwa jumlah prajuritnya tidak sebanyak prajurit Singasari. Apalagi pasukannya tidak mempunyai kelebihan yang dapat dibanggakan dari pasukan lawan. Hampir setiap prajurit, baik dari Kediri maupun dari Singasari, memiliki kemampuan dan tekad yang sama. Itulah sebabnya, maka Mahesa Walungan memandang akhir dari peperangan ini dengan wajah yang suram. Kalau saja Pujang Warit dapat mengerti, katanya di dalam hati. Meskipun demikian, Mahesa Walungan tidak menjadi berkecil hati. Ia merasa bahwa pasukannya masih cukup kuat untuk bertahan, selagi beberapa orang senopati masih berusaha untuk menyusun kekuatan yang akan dapat digabungkannya di dalam peperangan itu. Singasari memusatkan seluruh kekuatannya di sini. Tanpa sesadarnya Mahesa Walungan bergumam. Gubar Baleman berpaling. Sejenak ia merenung. Kemudian terdengar ia menyahut. Iya, agaknya Singasari ingin memecah gerbang kota raja dari satu arah. Kami masih mendapat kesempatan untuk menarik pasukan-pasukan pengawal dari dalam kota dan pasukan-pasukan keamanan dari segala penjuru. Iya, desis Gubar Baleman. Tetapi Pujang Warit benar-benar seorang yang mementingkan dirinya sendiri melampaui kepentingan Kediri. Aku berprihatin karenanya, tetapi bukan saatnya sekarang kita berselisih. Gubar Baleman mengangguk-anggukkan kepalanya. Besok kita mendapatkan beberapa tenaga yang masih segar. Sepasukan keamanan telah datang. Masih ada beberapa kelompok yang akan menyusul. Sri Rajasa ternyata seorang panglima yang ulung. Ia pun menyimpan tenaga cadangan untuk memberikan pukulan terakhir kepada lawannya. Mahesa Walungan tidak menjawab, tetapi kepalanya tertunduk dalam-dalam. Kembali keduanya terdiam. Masing-masing telah dicekam oleh angan-angan yang meskipun tanpa berjanji, namun gambaran-gambaran yang melintas mempunyai banyak kesamaan. Keduanya menyesal bahwa Kediri telah diterkam oleh arus perpecahan di saat-saat yang menentukan ini. Keduanya menyesal bahwa Pujang Warit seakan-akan telah menjadi gila, dan keduanya menyesal pula bahwa Singasari berhasil menyusun sekelompok pasukan yang justru terdiri dari orang-orang Kediri, dipimpin oleh seorang senopati yang luar biasa, yang setelah bertempur sehari penuh, namun Gubar Baleman tidak berhasil menundukkannya. Agaknya kami belum bersungguh-sungguh, desis Gubar Baleman di dalam hatinya. Kami masih terganggu oleh pertempuran di sekitar kami. Kami masih terganggu oleh tugas-tugas kami sebagai seorang senopati. Pada saatnya, aku ingin menimbang betapa beratnya senopati Singasari yang bernama Mahesa Agni itu. Meskipun demikian, dengan jujur Gubar Baleman mengakui bahwa kemampuan lawannya itu telah membuatnya berdebar-debar. Sebenarnya tidak sia-sialah Mahesa Agni mempelajari dengan tekun ilmu dari perguruan Empu Purwa yang diramu dengan ilmu Empu Soto dalam masa-masa pembajaan diri di sarang Kebu Sindet, sehingga ia memiliki kemampuan untuk berhadapan langsung dengan Senopati Kediri yang ngedap-edapi ini. Para senopati dari kedua pasukan yang sedang beristirahat itu hampir semalam suntuk tidak dapat memejamkan mata mereka setiap saat mereka harus melihat kesiapsiagaan pasukan masing-masing. Namun baik para senopati Kediri
maupun Senopati Singasari menganjurkan kepada para prajurit agar mereka beristirahat sebaik-baiknya selain yang mendapat giliran bertugas. Sedang para senopati itu pun telah membagi diri untuk dapat meskipun hanya sekejap beristirahat pula. Besok mereka harus memeras tenaga menyambung nyawa di bawah bahaya dan maut. Seorang prajurit muda yang tidak dapat tidur meskipun telah lewat tengah malam menggeliat sambil berdesah, diusapnya tangkai tombaknya dengan tangannya yang dingin. Sejenak terbayang keluarga yang ditinggalkannya di rumah, ayah yang sudah tua, ibu yang sudah tua pula, dan 2 orang adik perempuannya. Aku satu-satunya anak laki-lakinya, desisnya. Prajurit muda itu menarik nafas dalam-dalam, namun kemudian ia menggertakkan giginya sambil menggeram. Aku bertempur untuk mereka, untuk hari depan anak-anak mereka. Meskipun seandainya aku tidak pulang, anak-anak, adik-adikku, kelak akan tetap menjadi anak negeri yang besar, Kediri. Di sampingnya, seorang yang telah hampir berumur setengah abad tidur mendengkur. Sekali-sekali tangannya menepuk nyamuk yang menggigit pundaknya yang telanjang, tetapi ia tidak terbangun sama sekali. Prajurit muda itu berpaling ketika seorang senopati mendekatinya sambil bertanya, "Hei, kau tidak tidur?" Prajurit muda itu menggeleng. "Aku tidak dapat tidur." "Tidurlah, besok kau akan mendapat kekuatan baru untuk menghadapi pasukan Singasari itu." "Aku memang ingin tidur, tetapi tidak dapat." "Apakah kau gelisah?" Prajurit muda itu menggeleng. "Tidak." Senopati itu pun kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata, "Cobalah untuk tidur. Sebentar lagi fajar akan menyingsing, dan kau akan segera mendengar suara tengarah. Sejenak kemudian kau sudah akan berdiri di dalam gelar perang." Tetapi prajurit itu justru tersenyum. "Aku akan mencoba," katanya. Maka ditinggalkannya prajurit muda itu di dalam keadaannya. Mahesa Walungan sendiri telah membagi waktunya dengan Gubar Baleman. Lawan-lawan mereka adalah lawan-lawan yang luar biasa, sehingga mereka memerlukan tenaga yang segar untuk menghadapinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus. Kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.